Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Rahayu Nurwidia, NIM 205231155 dari kelas Perbankan Syariah 2D, dan saya akan menerangkan materi dari mata kuliah Akhlak dan Tasawuf, dosen pengampu Bapak Aizul Mula MAG. Langsung saja, akhlak tercela. Akhlak masmumah didefinisikan sebagai akhlak tercela. Segala macam bentuk perbuatan, ucapan, dan perasaan seseorang yang bisa merusak iman dan mendatangkan dosa juga dikategorikan sebagai akhlak masmumah. Selanjutnya, akhlak masmumah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tindakan, ucapan, dan hati. Secara harfiah, akhlak berasal dari bahasa Arab khulukun yang artinya perangai atau watak. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kita menyebut akhlak sebagai watak, budi pekerti, moral, dan etika. Dan menurut Imam Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan berbagai macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Takabur atau sombong contohnya adalah perasaan hati seseorang yang merasa dirinya lebih baik dan lebih unggul daripada orang lain. Meskipun takbur adalah sifat yang sepele, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci hambanya jika memiliki sifat ini. Karena takabur adalah sifat wajib yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk hambanya. Ingatlah bahwa iblis dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikeluarkan dari surga karena memiliki sifat takabur. Selanjutnya, bahaya yang ditimbulkan dari sifat takabur. Sifat sombong memiliki dampak buruk bagi para pelakunya. Berikut ini adalah bahaya yang mungkin bisa ditimbulkan dari sifat takabur. Yang pertama adalah akan membuat seseorang menjadi kurang pandai dalam bersyukur. Yang kedua, akan dijauhi banyak orang karena sifat sombongnya ini. Yang ketiga, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, di akhirat kelak akan menjadi penghuni neraka. Ciri orang sombong. Berikut ini adalah ciri orang sombong. Yang pertama ialah selalu memandang rendah orang lain serta menganggap dirinya memiliki kelebihan dibanding orang lain. Yang kedua, suka pamer kelebihan yang dimiliki. Yang ketiga, sangat suka berbangga diri. Yang keempat, sangat senang mencela, memaki, bahkan suka membesar-besarkan kesalahan orang. Yang kelima, berpaling ketika bertemu dengan orang lain. Cara menghindari sifat takabur. Bagaimanapun juga, takabur merupakan perbuatan yang sangat tercela. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim wajib untuk menghindari sifat yang satu ini. Sebab jika tidak, maka kita akan menjadi salah satu penghuni neraka jahanam kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 72, di mana yang artinya dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dan bagaimana tips agar terhindar dari sifat takabur? Yang pertama, bersyukurlah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Yang kedua, selalu mengingat bahwa hidup di dunia itu hanya sementara. Yang ketiga, belajarlah untuk sedikit menghargai dan menghormati antar sesama. Yang keempat, belajarlah untuk selalu bersikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindarkan dari sifat sombong.
Hadis takabur atau sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajjadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirina. Yang artinya, ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka bersujud kecuali iblis, ia enggan dan takabur. Ia termasuk golongan orang-orang yang ingkar. Surat Al-Baqarah ayat 34. Isi kandungan surat Al-Baqarah ruku ke-34 yaitu diterangkan bahwa manusia tinggal di bumi ini hanya untuk sementara dan ia hendaknya jangan meninggalkan ikhtiar apapun untuk mengadakan hubungan kekal dan kholiknya. Dan hal itu hanya mungkin dicapai dengan menekuni secara mendalam sifat-sifat ilahi. Kemudian dalam ayat kursi yang Rasulullah SAW telah menyebutnya sebagai ayat-ayat Al-Quran terindah dan paling agung lagi luhur, dengan singkat tetapi sangat padat dan mendalam disebutkan tentang sifat-sifat Tuhan dan dikatakan bahwa tiada paksaan diperlukan untuk mendorong orang mengadakan perhubungan dengan zat pemilik sifat-sifat yang demikian agung dan sempurna itu. Dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.